Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Tia Utami dengan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, kita mulai pelajaran dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun dalil mengenai materi yang akan kita bahas ialah Quran surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Baiklah, sebelumnya silakan kerjakan latihan yang ada di buku paket halaman 16 sampai 17 bagian A dan B ya. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ialah norma dan keadilan di masyarakat. Norma dalam masyarakat. Nah, manusia adalah makhluk sosial dan makhluk individu. Kenapa disebut sebagai makhluk sosial? Karena manusia selalu membutuhkan orang lain. Nah, sedangkan manusia sebagai individu berarti akan ada banyak perbedaan dan kepentingan dalam masyarakat. Adanya perbedaan kepentingan dalam masyarakat menyebabkan terjadinya konflik. Nah, untuk menyelesaikan konflik tersebut muncullah istilah norma. Norma adalah peraturan hidup yang berisi perintah dan larangan untuk mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Norma memiliki fungsi untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban setiap orang. Berikut ini adalah norma yang berlaku di masyarakat. Yang pertama, norma kesusilaan. Yang kedua, norma kesopanan. Yang ketiga, norma agama. Dan yang keempat, norma hukum. Yang pertama, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Akibat dari pelanggaran norma ini adalah rasa menyesal. Norma ini bersifat umum atau universal, yang artinya dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Nah, adapun contoh penerapan norma ini adalah larangan untuk membunuh sesama, berbohong, dan lain-lain. Yang kedua adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang diadakan masyarakat untuk mengatur pergaulan dengan dilandasi sikap saling menghormati. Nah, akibat dari pelanggaran norma ini adalah disalahkan atau tidak disenangi oleh masyarakat. Norma ini bersifat khusus dan setempat, artinya hanya berlaku bagi segolongan masyarakat tertentu saja. Norma kesopanan dalam masyarakat memuat aturan tentang pergaulan masyarakat seperti tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku terhadap orang lain, dan sebagainya. Nah, adapun contoh dari norma kesopanan ini ialah menghormati yang lebih tua, tidak makan sambil berdiri, dan lain-lain. Yang ketiga, norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa melalui kitab suci setiap agama. Nah, akibat dari pelanggaran norma ini adalah mendapat dosa dan hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa, baik di dunia maupun di akhirat. Norma agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia. Nah, contoh dari norma agama ini adalah mendirikan sholat, membayar zakat, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga kekuasaan negara yang bersumber dari kebiasaan, perundang-undangan, jurisprudensi, atau keputusan hakim, doktrin atau pendapat sarjana hukum, dan traktat atau perjanjian antar negara. Akibat dari pelanggaran norma ini adalah sanksi dari negara itu sendiri. Norma hukum bersifat memaksa.
Contoh dari norma hukum ini adalah membayar pajak, tidak korupsi, dan lain-lain. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.